Kali ini saya akan merubah interior sebelumnya menjadi lebih elegan, dan ini adalah penampakan sebelumnya. Untuk menghitung kebutuhan bahan, saya gambar terlebih dahulu desainnya. Untuk menggambar desainnya, saya memakai aplikasi Google SketchUp. Untuk kebutuhan ruang interior ini, saya menggunakan berbagai bahan, yang diantaranya PVC board, WPC, HPL, list gypsum, list plat aluminium, mirror gold, kaca cermin bevel, kemudian lampu dinding, multiplex 18 mili, cat tembok, lem kuning, dan bahan-bahan yang lainnya. Kapankah kau terima cintaku? Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Kita akan membuat backdrop TV-nya terlebih dahulu. Untuk menutupi dinding yang kosong, saya menggunakan multiplex 18 mili yang sudah dilapisi dengan HPL dan disesuaikan dengan kebutuhan backdrop TV-nya. Kemudian, pasang WPC-nya dengan menggunakan klip khusus dan rekatkan dengan skrup, atau bisa juga diperkuat juga dengan menggunakan lem silikon. Setelah itu, pasang juga lembaran PVC board-nya yang sudah diukur dengan bidang temboknya. Untuk menambah estetika, saya tambahkan lampu dinding yang kemudian ditempelkan di bagian depan WPC-nya. Untuk mempermanis bagian tengah, atau di bagian yang memakai lembaran PVC board, saya tambahkan juga LED strip dan list gold mirror. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Bagus kan? Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan list moldingnya. Untuk kali ini, saya menggunakan list molding yang berbahan gypsum. Pastikan dinding dalam kondisi bersih dan rata. Bersihkan area yang akan dipasangi molding dari debu dan kotoran. Jika ada permukaan yang tidak rata, perbaiki terlebih dahulu dengan plester atau dempul. Gunakan meteran untuk mengukur panjang dan tinggi dinding di mana molding akan dipasang. Tandai titik-titik penting menggunakan pensil atau kapur sebagai panduan. Gunakan penggaris siku untuk memastikan bahwa garis panduan lurus. Ukur molding sesuai dengan panjang dinding yang telah ditandai. Jika ada sudut, potong molding dengan sudut 45 derajat menggunakan gergaji mitra agar pas di sudut ruangan. Pastikan semua potongan molding tepat sesuai dengan tanda pada dinding. Amplas ujung-ujung molding yang telah dipotong untuk menghilangkan serpihan gypsum atau ketidaksempurnaan. Pastikan ujung molding halus agar mudah dipasang dan terlihat rapi. Oleskan lem gypsum atau perekat pada bagian belakang molding. Tempelkan molding ke dinding. Sesuaikan dengan garis yang sudah ditandai sebelumnya. Jika perlu, gunakan paku kecil atau brad nailer untuk memastikan molding menempel kuat, terutama jika dinding tidak rata. Setelah molding terpasang, isi celah antara dinding dan molding dengan kompon. Jika Anda menggunakan paku, tutup lubang bekas paku dengan kompon dan ratakan. Setelah kering, kemudian amplas area yang telah diisi agar rata dengan permukaan molding. Jika perlu, cat atau poles molding dengan warna yang sesuai dengan dinding atau desain ruangan. Anda bisa menggunakan kuas kecil atau roller untuk meratakan cat. Setelah semua langkah selesai, periksa hasil pemasangan untuk memastikan tidak ada celah atau bagian yang tidak rata. Bersihkan sisa-sisa serbuk gypsum, debu, atau cat dari proses pemasangan. Oke, kita menuju ke tahap berikutnya, yaitu proses pemasangan kaca cermin bevel. Kita susun dulu kaca bevel ini di bawah sebelum kita tempel di dinding atau di tembok. Agar tidak keliru di dalam pemasangan, masing-masing kaca kita tandai dulu dengan nomor atau angka. Sebelum kaca dipasang, tembok harus didasari dengan triplek agar kaca bisa menempel dengan baik atau hasil yang lebih maksimal. Untuk merekatkan kaca, saya menggunakan double tape dan lem silikon netral atau lem silikon yang tidak mengandung asam. Pasang atau tempelkan kaca bevelnya pada tembok atau bidang yang sudah didasari triplek. Kemudian tekan perlahan hingga merata. Pasang kembali kaca sesuai nomor-nomor yang sudah ditandai. Susun dari bawah menuju ke atas secara rapi.
Tutup celah-celah atau nutnya dengan menggunakan silikon. Lakukan dengan hati-hati agar bisa mendapatkan hasil yang rapi. Ke tahap berikutnya yaitu proses pemasangan list aluminium gold mirrornya. Potong list sesuai ukuran atau kebutuhan. List ini menggunakan bahan plat aluminium yang kuat, jadi untuk proses pemotongannya harus menggunakan mesin gerinda. List ini sebetulnya sudah dilengkapi double tape untuk perekatnya. Sehubungan list ini ditempelkan di bidang tembok. Jadi saya menambahkan kembali lem kuning supaya bisa lebih merekat dengan kuat. Sekarang kita tempel atau pasang listnya ke celah moldingnya. Rekatkan dengan kuat, tekan secara merata. Dan lakukan hal yang sama di frame-frame molding yang lainnya. Lanjut ke tahap berikutnya adalah proses pemasangan PVC board dengan motif granit. Sebelum dipasang, bidang tembok harus didasari terlebih dahulu dengan triplek. Lem terlebih dahulu kedua bidangnya yaitu triplek dan PVC boardnya. Tunggu kurang lebih 3-5 menit. Kemudian tempelkan dengan cara yang merata dan presisi. Kemudian tekan dan usap-usap secara merata. Di bagian ini sama juga kita pasang list goldnya. Ulangi atau lakukan proses yang sama untuk frame-frame yang lainnya. Oke, pembuatan interior rumah telah selesai. Semoga bermanfaat. Bantu untuk subscribe, like, dan share-nya untuk bisa mengembangkan channel kami. Terima kasih.